Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada video kali ini kami akan mempersembahkan video praktikum konseling individu dengan teori dan teknik mindfulness. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Aziza Radia Silmi dengan NPM 24130520119 sebagai konseli. Saya Indah Nuraliza dengan NPM 24130520113 sebagai konselor. Saya Dinda Reza dengan NPM 24130520337 sebagai kameramen. Selamat menyaksikan. Halo Kak. Halo Kakak. Oke, Kakak di sini dengan Kakak siapa dan gimana nih kalau boleh tahu? Perkenalkan Kak, nama aku Silvi. Karena boleh manggil aku Silvi. Gimana itu dari mana ya? Iya, itu dari mana Kak? Dari mana itu asal dari sekitar kampung di sekitaran Sukabumi. Oh, berarti orang asli Bandung Lampung ya? Benar banget Kak. Oke. Kalau Kakak namanya siapa Kak sebelum itu? Oke, sebelumnya ingin memperkenalkan diri, nama aku Aziza, jadi Silvi bisa panggil aku Aziza. Aiza. Nah, Silvi ini datang ke sini sendirian atau diantar? Kebetulan sendirian, kamu bawa motor sendiri. Oh, motor sendiri ya. Nah, kira-kira Silvi kalau motor itu dari mana tuh? Kalau misalkan dari Silvi dari rumah ke sini sendiri kan? Atau apa Silvi dari jauh-jauh hari datang tempat ini? Atau kebetulan apa pas mampir ke sini atau gimana? Kebetulan aku taunya udah dari jauh-jauh hari Kak. Udah taunya malah udah setahunan gitu. Tahun ya? Udah setahun-tahunnya itu dari kayak seminar BK gitu Kak. Terus aku tahu kalau ternyata di prodi BK itu ada memfasilitasi gitu Kak. Jadi mau coba cerita konsul di sini. Oke, jadi Silvi udah tahu nih tempat ini tuh berarti kayak ruang konseling gitu kan. Nah, kayak kalau boleh tahu juga, kira-kira boleh dong rantingnya hari ini Silvi dari 1 sampai 10 perasaannya bagaimana untuk hari ini? Rasa hari ini ya Kak? Iya. 1 sampai 10, 5 sih Kak, biasa aja. Bisa aja ya. Oke. Oke, Silvi datang ke sini kan tadi dengan perasaan 5 ya, 10. Nah, berarti mungkin Silvi boleh kasih tahu dulu nih kisi-kisi atau spill untuk kita tuh hari ini mau ngomongin apa nih? Sebenarnya Kak, saya itu mau cerita aja sih Kak. Juga walaupun ada solusi, aku juga mau minta solusi gitu Kak. Jadi aku tuh kayak apa ya Kak, canggung itu Kak kalau ngomong di depan banyak orang. Aku lebih takut kalau aku bicara di depan itu aku bakal salah ngomong Kak ya. Terus aku bakal nyakitin orang lain gak sih kalau aku ngomong ini gitu. Terus juga ya akhirnya kalau overthinking gitu, kalau aku selesai ngomong banyak di depan banyak orang, terus aku overthinking Kak, kayak apa yang tadi aku omongin ya gitu. Aku pokoknya kayak takut deh Kak kalau ngomong di depan banyak orang. Tapi kalau ngobrol berdua biasa kayak gini aja itu ya nggak apa-apa. Lebih ke arah kalau rame tuh aku kayak canggung gitu Kak. Aku takut salah ngomong dan nanti orang lain untuk ngomong gitu sih Kak. Oh gitu ya, jadi Silvi ini kalau misalkan di depan banyak orang, Silvi canggung. Terus kalau misalkan Silvi ngomong banyak ke orang banyak juga ya, itu Silvi mikir nih nanti apa yang Silvi omongin itu berdampak nggak ya ke depannya, gimana tentang penilaian orang terhadap Silvi gitu ya. Iya benar kayak gitu. Oke, mungkin sebelum lebih lanjut lagi, aku mau jelasin nih tentang kontrak konseling dan asas konseling Silvi. Kayak jadi di konseling ini tuh ada 3 asas. Jadi 3 asas itu yang pertama ada asas kesukarelaan, asas kerahasiaan, dan asas keterbukaan. Nah sebelum itu nih aku ingatnya nih ke Silvi. Silvi datang ke sini itu atas dasar kesukarelaan atau ya udah Silvi datang sendiri tanpa paksaan. Datang ke sini tanpa paksaan sih Kak. Suka datang ke sini. Berarti belum pernah dari hati sendiri gitu ya. Dari hati sendiri karena mau cerita sendiri juga. Oke.
Nah, yang kedua ini ada keterbukaan. Jadi Silmi bebas untuk bercerita apa aja tanpa ada yang tutup-tutupi dari aku, dan Silmi juga ceritain aja semua masalah yang Silmi punya, dan untuk Silmi juga bisa untuk membangun kepercayaan di aku nih gitu. Dan yang terakhir ada asas kerahasiaan. Jadi di sini itu aku sebagai konselor ada yang namanya kode etik, yang dimana kami itu menjaga semua rahasia konselingnya. Nah, jadi Silmi tidak perlu khawatir cerita Silmi ini akan aku bongkar ke mungkin ke orang tua atau teman terdekat, itu enggak ya Silmi, karena kami di sini menjamin ruang aman dan ruang rahasia. Karena di sini cuma ada kita berdua, jadi kita berdua saja yang tahu. Nah, selanjutnya ada time limit atau batasan waktu. Jadi untuk biar sesi konseling kita ini terarah, aku bisa membatasin waktu kita selama sesi konseling itu dari mungkin sekitar waktu 30 sampai 40 menit. Apakah Silmi sepakat? Sepakat Kak. Oke. Terakhir aku juga mau minta izin jika Silmi selama sesi konseling Silmi membutuhkan kontak fisik, aku izin untuk melakukan kontak fisik tersebut ya Silmi. Oke. Tadi kan Silmi di awal bilang kalau Silmi itu cemas dan takut gitu kan untuk ngomong di depan banyak orang gitu. Bisa nggak Silmi ceritakan lebih lanjut biasanya di situasi seperti apa yang membuat Silmi itu rasa cemas tersebut itu muncul? Biasanya Kak, situasi yang cemas aku tuh datang biasanya nih Kak, kalau lagi kelas, contohnya kelas tuh aku ada presentasi kelompok. Nah, aku maju kan Kak, walaupun majunya itu ramean, karena justru letak rameannya itu yang aku cemasin gitu. Aku takut salah ngomong, dan aku takut kalau omongan aku tuh kayak salah penyampaian gitu, nggak ada dari nada bicaranya, terus atau kosakatanya itu salah gitu. Aku takut juga kalau pandangan orang itu, Silmi ngomongnya salah, harusnya kayak gitu. Aku takut di situ sih Kak, cemas di situ. Sama biasanya juga aku ngerasa cemas kalau lagi ngobrol di forum organisasi gitu Kak, kayak aku harus ngasih pendapat nih. Nah, di situ aku ngerasa takut, aku takut salah penyampaian, dan juga aku takut menyakiti hati orang lain gitu. Salah penyampaianku udah bener belum ya gitu, atau aku bener nggak sih nyampein pendapat kayak gini. Biasanya sih pertanyaan-tanya. Nah, akhirnya dari pertanyaan-pertanyaan itu kan aku udah selesai nih Kak, situasi selesai di presentasi dan selesai di situasi aku ngobrol di depan forum organisasi itu. Pulangnya biasanya aku overthinking Kak, aku ada salah ngomong kali ya tadi, apa yang harus aku perbaiki ya gitu. Tapi aku bingung kadang gimana sih letak salahnya gitu. Padahal aku merasa salah, tapi aku nggak tahu salah di mana gitu. Pokoknya intinya itu aku takut salah dari dari pandangan orang lain, dan aku juga sangat takut menyinggung mereka gitu sih Kak. Oke. Kan tadi Silmi bilang ada presentasi dan juga ngomong di forum gitu kan. Iya Kak. Nah, sebelum Silmi presentasi atau sebelum Silmi melakukan aksi organisasi tersebut kan ngomong gitu kan. Nah, kira-kira pikiran Silmi itu seperti apa? Apa yang Silmi pikirin sebelum melakukan presentasi atau bicara di depan banyak orang tersebut? Sebelum nyampet Kak, Iya. sini ya cuma sih Kak, kayak kita mau ngomong apa ya, berpikir nanti aku ngomong apa ya, kalau salah nanti aku kena marah nggak ya, kalau salah nanti aku kena hujat gak ya, kayak dijudge gak ya sama orang lain gitu sih Kak. Oke. Jadi selain kamu itu takut salah bicara, terus kamu juga memikirkan bagaimana sih pendapat orang lain terhadap kamu setelah ini, bagaimana pendapat orang lain, atau menilai orang lain setelah kamu melakukan kegiatan presentasi atau ngomong ke orang itu ya. Iya Kak. Oke. Saat pikiran itu muncul nih, kira-kira apa yang biasanya kamu rasakan? Kayak misalnya kamu mau presentasi, yang kamu rasakan itu apa? Terus kayak kamu bilang kamu mau ada organisasi, terus kamu harus ngomong di depan banyak orang itu mana? Perasaan kamu gimana? Terus tuh kayak tubuh kamu tuh mengalami apa? Biasanya aku tuh pasti cemas Kak,
terus aku deg-degan, terus kadang juga sampai keringet dingin ke tanganku, pokoknya kayak tremor, kadang tuh tremor dingin, pokoknya suhu badanku kalau kalau suhu badanku biasanya kak muka itu panas tapi tanganku dingin gitu kak. Itu sih kak kalau di badan itu. Oke, jadi pikiran dan apa namanya perasaan itu kayak apa ya, saling mempengaruhi gitu ya, dan sehingga kamu tuh membuat kamu kayak mungkin gugup gitu kan, takut gitu, terus panik gitu kan. Nah, kira-kira sejak kapan kamu mulai merasakan hal seperti itu? Kayaknya dari kecil sih kak, Dari kecil. dari apa ya kak, mungkin karena aku lagi dari kecil sih, dari apa ya, mungkin dari aku sadar ya kak, dari kelas 5 apa 6 gitu kak, aku mulai sadar kalau aku tuh pemalu orangnya dan udah cemas gitu sih kak. Oke, ada nggak sih pengalaman yang mesti kamu ingat ketika kamu itu tiba-tiba cemas dan takut untuk ngomong di depan banyak orang itu? Banyak sih kak, kayak contohnya pas oh ya kak, ada acara 17 Agustusan aku tuh disuruh baca surat ayat kursi kak di depan banyak orang. Sebenarnya kak aku bisa, aku hafal, tapi karena aku terlalu cemas akhirnya surat itu nggak keluar di mulutku. Apa ya, aku jadi ngeblank gitu loh, akhirnya aku nggak bisa baca dan udah turun. Jadi kan akhirnya aku malu kan terus sama bundaku juga, aku kena oceh sama bundaku juga karena aku nggak bisa sih kak gitu. Tapi pas aku coba sendirian itu bisa kan. Berarti memang nasi tubuh kamu itu mengatakan kalau kamu itu tegang, kamu kalau biasanya memang seperti itu. Kalau kita nih di belakang balik lagi kita udah hafal, kita udah tahu surat-suratnya gitu kan, kita coba di depan banyak orang, jadi kita merasa gugup, takut dan sehingga ya surat itu tidak keluar dari mulut kita gitu kan. Oke. Kalau mengingat kejadian itu sekarang, apa yang muncul? Malu kak, Malu ya. malu. Ada nggak kayak selain perasaan malu kayak takut terulang kembali gitu? Ya pasti takut kak, pasti takut terulang kembali itu udah pasti, makanya aku merasa cemas kak. Menurut kamu nih hal paling buruk yang mungkin terjadi ya, itu seperti apa? Di saat kejadian apa itu? Ya saat kejadian kalau misalkan kamu mungkin cemas gitu. Misal kamu melakukan presentasi atau kamu melakukan sesuatu yang mungkin itu di depan banyak orang, nah hal buruk apa yang akan terjadi? Hal buruk apa kak? Di akhirnya Iya betul. ya paling itu kak, udah cemas akhirnya aku lupa sampai apa yang harus aku baca itu sih kak. Mungkin orang-orang yang melihat kamu itu pasti bakalan bingung kali ya, kamu ini mau seperti apa gitu kan. Menurutmu hal paling buruk apa yang mungkin bisa terjadi Di saat kejadian aku cemas atau aku takut ngomong dari orang itu ya? kan contohnya tadi aku ceritakan kak yang aku apa namanya melupakan surat ayat kursi di depan banyak orang itu kan. Ada emang kejadiannya tuh saat aku kecil kayaknya itu MTS kelas 7 kalau nggak salah kak. Itu event 17 Agustusan. Jadi tuh ya aku dipanggil gitu, ayo maju apa namanya sini, kayak random gitu loh, anaknya random dipanggil gitu. Jadi itu kan kaget gitu loh, kok tiba-tiba suruh maju gitu, mau dapat hadiah nggak? Akhirnya aku disuruh maju lah sama orang tua aku, udah maju aja kak gitu, aku kan panggil anak kan, udah aku maju gitu. Tapi yang namanya aku juga cemas ya kan kak, karena cemasnya itu karena takut salah baca ayat gitu loh di depan banyak orang, karena di situ ada ustadz kak, ustadz guru ngaji aku. Jadi waduh, makin panik dan cemas gitu kan. Aku makin panik dan makin cemas, aku takut salah baca gitu. Akhirnya dan kejadian terburuk
tengah-tengahnya, dan juga di tengah-tengahnya juga tuh apa namanya salah baca gitu loh. Jadi itu karena aku cemas dan gak sinkron gitu loh kak, apa yang aku lakukan dan apa yang aku pikirkan dan juga apa yang dalam hati aku tuh gak sinkron semua kak. Jadi tuh kacau, akhirnya ya udah aku ngerasa kalau di saat itu kak aku merasa berdosa kak, berdosa dan kayak emang gak pernah ngaji ya, emang gak pernah apa namanya, kok gak hafal sih, gak kok apa namanya, kok gak hafal ayat kursi sih, padahal kan ayat kursi gampang gitu loh, sehari-hari udah dibaca gitu, kok gak hafal sih gitu. Jadi tuh kayak ngerasa aku tuh anaknya kayak kurang dalam hafalan gitu loh, kurang pintar gitu. Juga akhirnya menjadi apa ya, dari situ mungkin gimana ya kak, kayak ngerasa karena malu itu kak, aku kayak ngerasa susah untuk hafal Al-Quran juga gitu kak. Jadi kalau baca Al-Quran ya udah bacanya lancar gitu, tapi kalau hafalan itu kayak deg-degan gitu loh kak, jadi bisa nggak ya gitu. Tapi akhirnya aku malah lupa semua, kadang cepet lupanya gitu loh, jadi cepet hafal tapi cepet lupa juga kak, gitu sih kak. Akhirnya pandangan orang tuh kayak hafal nggak sih nih anak gitu, masih dijudge gitu kak. Kalau orang menilai seperti itu, apa artinya untuk kamu? Yang kamu dan kalau kita orang kamu apa kamu melakukan dalam ini. Menurut kamu nih, orang yang menilai seperti itu buat kamu tuh artinya apa? Ya merasa apa ya kak, merasa kayak kurang gitu loh kak, kurang ya, merasa dia aku kurang terus akhirnya gitu sih kak. Saat merasa kurang, apa yang biasanya kamu katakan pada dirimu sendiri? Biasanya kak begini sih kak, kayak kurang gitu, aku emang udah gak bisa di sini gitu, buat apa sih diperjuangin gitu. Maksudnya tuh aku kadang ngedown kak, kayak kadang ngedown gak mau, akhirnya tuh motivasiku soal mengerjakan sesuatu yang aku kurangnya di situ, akhirnya tuh merasa selalu kurang gitu sih kak. Mungkin kamu belum terlalu puas gitu dengan hasil yang kamu lakukan. Iya pasti selalu nggak puas sih kak, karena kan aku ngerasa kurang dan bukannya aku asah, aku ngerasa kurang terus gitu sih kak. Jadi merasa down. Iya kak, benar. Saat kamu tadi mengatakan kamu ini merasa kurang, terus aku juga melihat itu cukup berat untuk kamu rasakan. Nah, saat kamu mengatakan kalimat seperti itu pada diri kamu sendiri, apa yang paling kamu rasakan? Ya aku merasa selalu kurang sih kak, selalu kurang dalam hal apa ya, kan kalau menurut orang itu aku ngeliat orang bisa ngomong di depan itu keren, kalau di bawahnya itu ada gitu, merasa kayak orangnya pasti pintar gitu, kalau benar-benar bisa ngomong gitu, cara penyampaiannya bagus itu, maksudnya kan berarti dia ini kompeten gitu loh. Jadi aku ngerasa kalau aku udah mulai cemas, habis itu aku udah mulai sering lupa skrip saat di depan, aku ngerasanya aku kurang bisa dan kurang kompeten gitu sekarang. Oke, kurang bisa dan kurang kompetennya itu kayak gimana? Ya kurang bisa dan kurang kompeten itu dalam hal apa namanya, dalam hal aku berbicara kak, kayak kurang bisa menyusun atau kurang bisa menghafal kalimat-kalimat seperti itu yang udah kamu buat gitu kan. Nah itu kayak rasa sia-sia aja loh aku nih ngafalin ini, akhirnya lupa lagi, terus cemas lagi, aku akhirnya mengacau lagi gitu sih kak. Oke, dari situ kamu merasa ya kecewa kan. Terus karena dari kecewa itu kamu merasa belum bisa nih untuk memenuhi harapan kamu sendiri. Iya kak. Oke, jadi selama ini selain kamu takut berbicara di depan umum, tapi juga ada rasa takut dianggap kurang baik oleh orang lain itu. Iya kak. Oke, ketika kamu memikirkan penilaian orang lain, apa sih yang paling membuat kamu khawatir? Ya tadi kak, kayak takut merasa dianggap kurang bisa dan kurang kompeten gitu sekarang. Oke. Kalau misalnya orang berpikiran seperti itu,
merasa kayaknya nggak bisa gitu. Terus ya, Jadi sebenarnya kamu ini tuh ingin menunjukkan kemampuanmu, tapi rasa takut itu malah membuat menahan diri kamu ya. iya betul Kak. Takut tadi itu datang kayak cemas atau hal lain itu. Apakah kamu pernah mencoba melawannya, kamu kayak berusaha untuk menepis hal takut dan cemas itu? Pernah Kak, pernah coba tapi ya susah gitu Kak. Rasanya tuh kayak ya bakal datang lagi. Kayak kamu ngomong ke diri kamu sendiri gitu ya, kalau kamu tuh bisa. Pokoknya kamu tuh harus bisa, nggak boleh gagal dan nggak boleh cemas ataupun takut gitu kan. Iya Kak. Oke, setelah mengatakan hal itu kepada diri kamu sendiri, apa yang terjadi setelah itu? Untuk sekarang aku merasa nggak efek sih Kak. Nggak mempan gitu, Nggak mempan aja. Tetap aja diri tetap cemas gitu. Jadi semakin kamu berusaha menenangkan diri, kadang pikiran kamu tuh malah semakin ramai gitu ya. Iya Kak, kayak semakin ih bisa nggak ya, bisa, tapi ini nggak bisa deh gitu Kak. Makin kacau gitu Kak. Saat kamu melakukan sebelum kamu melakukan presentasi atau kamu berbicara dengan banyak orang seperti itu, biasanya pikiranmu itu lebih banyak memikirkan apa sih? Lebih ke cemas sih Kak. Lebih ke cemas kayak ini kamu ngapain di depan, tapi kan ada skrip ya, kan udah hafal harusnya bisa gitu, tapi ya balik lagi akhirnya malah tetap lupa gitu. Kamu mungkin kalau misalkan kamu di depan banyak orang gitu ya, kamu kan gini-gini takut ada yang kesinggung gak ya dengan aku gitu ya. Iya Kak, itu salah satunya. Jadi banyak banget kemungkinan buruk yang muncul ya di pikiran kamu sebelum kamu melakukan aktivitas presentasi atau kamu di depan banyak orang gitu ya. Iya Kak, jadi itu kayak ya overthinking sendiri Kak gitu. Nah, dari semua pikiran itu, mana yang paling sering muncul? Cemas, takut, dan penilaian orang lain terhadap diri kamu gitu. Mana yang paling muncul? Cemas terhadap penilaian orang lain. Mungkin kamu juga dari situ kamu ya balik lagi kamu takut salah ngomong kan. Aku ingin kamu aku ingin memahami sedikit menurut kamu kenapa hal itu sangat mengganggu kamu. Ya mengganggu Kak, karena aku mengganggu karena aku takut akhirnya juga nilaiku jelek Kak di mata orang dan juga di mata dosen dan juga di nilai mata kuliah gitu Kak. Oke, jadi setelah kamu cerita tadi, berarti kamu ini memikirkan tentang diri kamu gitu kan, takut penilaian orang lain terhadap kamu itu buruk gitu kan. Iya Kak, iya. Oke. Nah, setelah ini, saat kamu menceritakan semuanya, apa yang sedang kamu rasakan? Sekarang ini Kak, Ya. kayak merasa sebenarnya kayak merasa masih muncul keinginan cemasnya sih Kak gitu. Kayak merasa kalau presiden ini oke aja kan gitu. Oke. Jadi kalaupun kamu cerita tentang hal ini sebenarnya ya oke aja gitu kan. Karena kan kamu bilang untuk mengutarakan perasaan kamu gitu kan. Nah, cara kamu tadi kamu bilang kamu takut presentasi, terus kamu takut di depan banyak orang gitu. Nah itu sebenarnya tidak apa-apa, itu hal yang hal yang mungkin banyak yang orang lakuin gitu. Setiap orang pasti ada rasa cemas dan ada takut untuk menghadapi situasi seperti itu. Berarti nggak cuma aku sendirian gitu Kak, atau ya maksudnya aku nggak teman-teman juga kan aku bandingin temanku sama temanku tuh kan mereka aja bisa masa aku nggak bisa gitu loh, karena mereka bagus gitu ngomong di depan banyak orang. Berarti ada gitu juga. Ada, termasuk saya sendiri juga kalau misalnya lagi presentasi ataupun saya ngomong di depan banyak orang gitu ya, itu pasti bakalan terjadi hal yang kamu rasakan, itu pasti banyak orang yang merasakan hal juga gitu. Oke, mungkin aku sangat
menghargai keberanian kamu untuk menceritakan hal ini. Tidak mudah menceritakan sesuatu yang cukup mengganggu pikiran kamu kan, kamu cemas, kamu takut, kamu takut juga penilaian terhadap orang lain kamu itu gimana gitu. Dari cerita kamu yang kamu sampaikan, aku mendengar bahwa kamu ini sudah berusaha mempersiapkan diri sebelum presentasi ataupun kamu berbicara dengan banyak orang, tapi takut terhadap penilaian orang lain dan kekhawatiran menyakiti orang lain juga membuat pikiran kamu harus berjalan sampai tubuh kamu tuh ikut terasa tegang gitu kan. Iya, kamu merasa kayak takut dan tegang gitu kan. Dari cerita yang kamu sampaikan tadi, aku mendengar ada banyak hal dari pikiran, rasa takut, terus ada rasa kekhawatiran juga nih yang muncul sebelum kamu berbicara di depan umum atau ke presentasi. Nah, seperti itu cukup melelahkan kan? Sangat, bukan cukup lagi Kak, tapi sangat melelahkan. Oke, selain ini kamu juga sudah berusaha nih untuk menenangkan diri, tetapi ternyata itu juga mempan, ternyata pikiran-pikiran itu datang lagi gitu kan. Oke, kalau kamu bersedia, kita akan mencoba latihan singkat. Latihan ini bukan untuk memaksa rasa takut menghilang, tapi kita akan mencoba menyadari apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Bagaimana? Apakah kamu bersedia? Boleh Kak. Oke, sekarang coba kamu duduk senyaman mungkin, atur posisi duduk yang yang nyaman dan menurut kamu rasa aman. Sudah? Nah, sekarang tarik nafas perlahan melalui hidung, tahan sebentar, lalu keluarkan pelan-pelan. Kita coba sekali lagi ya. Tarik nafas perlahan, rasakan udara masuk, lalu keluarkan perlahan. Tidak perlu terburu-buru, fokuskan perhatianmu pada nafas yang masuk dan keluar. Nah, saat bernafas, coba sadari apa yang sedang kamu rasakan saat itu. Relax Kak. Jadi tidak perlu menghilangkan tadi kamu bilang relax kan. Nah, sekarang kita fokus untuk menyadari pikiran kamu yang cemas, takut dan salah ngomong itu ya. Sekarang coba bayangkan situasi ketika kamu akan presentasi di depan kelas. Saat membayangkan itu, pikiran apa yang muncul? Jelas Kak, terus aku salah ngomong, terus aku kelupaan skrip. Baik. Coba sadari pikiran itu hadir, tidak perlu melawan pikiran itu, tidak perlu mengatakan pikiran itu benar atau salah. Coba katakan dalam hati, saat ini aku sedang memiliki pikiran bahwa aku takut salah berbicara. Sekarang perhatikan tubuhmu, saat pikiran itu muncul, bagian tubuh mana yang paling terasa? Tangan ya. Nah, sekarang coba arahkan perhatian kamu ke bagian tangan itu. Nah, perhatikan saja, pastikan di dalam tangan itu ketika kamu merasa cemas, tegang, dan kamu takut, gitu kan, pasti rasanya tremor dan sedikit berkeringat dingin, gitu kan, betul? Oke. Perhatikan saja rasanya seperti itu, tidak perlu dihilangkan dulu. Hanya sadari saat ini ada rasa tremor dan rasa keringat dingin yang muncul yang sedang aku rasakan. Sekarang coba perhatikan lagi nafasmu, tarik perlahan, keluarkan perlahan. Apakah ada perubahan yang kamu rasakan? Masih kayak ganti tapi dan sedikit lah Kak.
Oke, sekarang kita coba latihan berikutnya ya, supaya latihan kamu ini kembali ke keadaan saat ini, oke? Nah, coba lihat sekeliling kamu sekarang. Sebutkan 5 hal yang kamu lihat di ruangan ini. Kakak, handphone, AC sama meja. AC meja. Lagi itu, oke. Nah, sekarang 4 hal yang bisa kamu sentuh. Rumah kak, gelang, meja, baju. Oke. 3 hal yang kamu dengar. Suara kakak, suara aku, suara motor di luar. Sekarang 2 hal yang bisa kamu dapat cium aromanya. Aku kok kak, kayak ada AC itu kak. Oke. Terakhir 1 hal yang paling kamu rasakan saat ini. Tadi sih kak agak ganjel, gak enak, tapi udah gak kayak ganjel di awal gitu, udah lebih relax sedikit. Oke, baik. Terima kasih ya, kamu sudah mencoba untuk melakukan latihan tadi. Nah, dari latihan tadi kita belajar nih bahwa rasa takut, pikiran, dan sensasi tubuh itu bisa hadir, tapi kita tidak harus langsung melawannya semuanya. Tetapi kita juga bisa menyadari apa yang sedang terjadi pada diri kita. Oke, setelah latihan tadi, apa yang kamu sadari? Aku ternyata lebih sering memikirkan pandangan luar daripada mikirin diri aku sendiri sih kak, kayak terlalu memikirkan pendapat orang lain itu sih kak. Oke, tadi kan kita juga udah mencoba nih menyadari pikiran kamu yang kayak tadi kamu itu merasa cemas, kamu merasa takut, kamu juga salah ngomong, kamu juga takut tentang penilaian orang lain gitu kan. Nah, jadi pikiran-pikiran itu tuh sebenarnya bisa untuk dihilangkan asal kita tidak terlalu tidak terlalu memikirkan hal tersebut gitu kan. Nah, jadi kesimpulannya setelah kita sesi konseling ini yang kamu pelajari nih sebelum itu yang kamu pelajari pada sesi konseling ini itu apa? Aku mempelajari kalau sebenarnya rasa takut itu wajar kak. Di setiap orang itu punya rasa takut sebenarnya kak. Cuman bagaimana cara orang itu mungkin mengatasinya ya kak, supaya lebih bisa ngomong gitu di depan banyak orang. Jadi mungkin setelah ini aku bisa menerima rasa takut dan rasa cemasku, dan juga mulai coba beranilah untuk bisa kontrol kecemasanku juga biar supaya lebih tenang, lebih rileks gitu. Nah, itu jauh lebih bagus karena kamu menyadarinya kan, kamu menyadari kalau itu sebenarnya ya hal wajar dan dapat semua orang tuh rasakan. Kamu hanya terlalu takut dan terlalu memikirkan hal tersebut. Nah, kesimpulannya adalah kamu bisa belajar dari apa yang sudah kita lakukan hari ini, dan rasa takut, cemas, dan takut penilaian terhadap orang lain kamu itu dapat kamu hilangkan. Nggak perlu langsung hilang, tapi pelan-pelan saja, dan pikirkan saja dulu dan sadari saja dulu pikiran-pikiran tersebut. Oke kak, udah alhamdulillah coba. Oke, nah dari sesi konseling kita hari ini aku ingin tanya nih, perasaan si Rumi selama kita menjalani sesi konseling itu bagaimana? Awalnya kayak ada perasaan ganjil gitu kak, tapi sekarang insya Allah udah lebih rileks. Terus juga rasa ganjil dan rasa penasaran aku kenapa juga udah kejawab gitu kak. Terima kasih ya. Oke, mungkin kita juga udah ada di batas waktu. Aku mau
ngucapin terima kasih banyak ke Silmi karena Silmi udah jauh-jauh dari rumah ke sini tanpa adanya paksaan. Silmi mau benar-benar datang ke sini dari hati Silmi untuk menceritakan keadaan Silmi gitu kan ke aku udah terima kasih banyak. Silmi udah terbuka dan Silmi mau untuk mencoba menyadari pikiran-pikiran Silmi yang buruk itu. Aku juga mengucapkan banyak terima kasih ya kak karena udah bersedia menerima aku, udah bersedia dengerin cerita aku, terus juga udah mau bantu aku cari solusi dan lebih tenang. Terima kasih banyak ya kak. Iya, Silmi juga. Iya Silmi, terima kasih juga. Ini langsung pulang atau nanti dulu? Mau jajan dulu kak, terus langsung pulang. Berarti ya di jalan. Iya kak, terima kasih sekali lagi kak. Iya. Sekian video dari kelompok 8 mengenai teori dan teknik mindfulness. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.